Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tertulis di dalam kitab Yesaya 53 ayat 4, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat di atas terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Di manakah Allah? Kata bijak Alkitab hari ini adalah, badai hidup membuktikan seberapa kuat sauh kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, apakah Allah tidak hadir secara kejam? Itulah yang ditanyakan Robert McClory, seorang profesor emeritus bidang jurnalisme di Northwestern University's Medill School of Journalism, setelah badai Katrina menghancurkan daerah New Orleans, Amerika Serikat. Mungkin kita ingin mencoba menjelaskan bahwa Sang Maha Kuasa tidaklah bersalah karena Dia telah mengizinkan bencana yang memorak-porandakan masyarakat. Akan tetapi, apakah Allah tidak hadir dalam situasi seperti ini? Tidak. McClory tetap bersikeras, berbicara tentang tragedi Katrina. Ia mengatakan bahwa Allah ada, tetapi Dia mungkin secara kasat mata tidak terlihat hadir.
bersama orang yang menderita dan hampir mati. Dia ada pada masing-masing pribadi, masyarakat, gereja, dan sekolah yang mengorganisasi bantuan bagi korban serta mengevakuasinya ke kota serta rumah mereka. Dia ada bersama ratusan ribu orang yang menunjukkan belas kasihan berupa dukungan doa dan keuangan. Begitu pula dengan tragedi menghancurkan hati yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya kematian seseorang yang kita kasihi. Kita tak punya jawaban yang cukup memuaskan atas berbagai masalah hidup yang menyakitkan seperti ini. Namun, kita tahu Tuhan bersama kita, karena Dia berkata bahwa Dia tak akan meninggalkan kita. Yesus disebut Immanuel, yang secara harfiah berarti Allah menyertai kita. Meskipun penderitaan membuat kita bingung, kita dapat mempercayai bahwa Allah ada di dekat kita dan sedang melaksanakan maksud-Nya. Penyakit kita yang ditanggungnya, Yesaya 53 ayat 4 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kita adalah dosa kejahatan, pelanggaran, melawan dan memberontak kepada Allah, dan lain sebagainya. Upah dari segala dosa kita adalah maut, kematian kekal. Dosa akan membawa manusia ke neraka jahanam. Seluruh usaha manusia untuk menyembuhkan penyakit ini gagal. Tidak satu pun dari usaha manusia yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Hanya satu cara untuk menyembuhkan manusia dari dosa, yakni dengan kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau adalah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa tersebut bukan sekedar peristiwa sejarah biasa, tetapi peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia yang hidup di planet ini. Mengapa? Sebab kematian Yesus 2000 tahun yang silam adalah kematian yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan dan memberkati. Sebab Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk menjadi pengganti, tumbal, bagi kita. Itu berarti Dia mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa kita. Alkitab mencatat, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berarti sekarang kita adalah orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Yesus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti sekarang kita bukan lagi orang miskin tetapi orang yang diberkati di dalam Dia. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti sekarang kita tidak perlu lagi sakit sebab kita telah memiliki kesembuhan. Memang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita. Seharusnya kita yang dikutuk. Seharusnya kita yang harus menanggung sakit penyakit kita. Seharusnya kita yang masuk neraka. Tetapi semua itu telah digantikan dan ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Tetapi mengapa kita masih sakit, miskin, dan ragu-ragu tentang keselamatan kita bila Kristus memang sudah menanggung semua kutuk kita? Masalahnya, pikiran kita belum diperbaharui dengan firman Allah. Pikiran kita masih berpikir seperti sebelum kita percaya pada Kristus. Padahal di pihak Allah kita dipandang sudah selamat,
sudah sembuh, sudah diberkati dan sudah dipulihkan. Mengapa kita berpikir yang lain? Oleh sebab itu ganti pikiran kita bila kita ingin menjadi seperti yang dipikirkan oleh Allah dalam firman-Nya. Renungankan semua kebenaran firman Allah hingga firman Allah memperbaharui pikiran dan kesadaran kita. Bila itu yang terjadi, maka kita akan menikmati karya Kristus. Apakah Yesaya pasal 53, hamba Tuhan yang menderita, merupakan nubuatan tentang Yesus? Nubuatan terlengkap mengenai kedatangan Mesias bangsa Yahudi di dalam tanah Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bisa jadi terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 53. Bagian ini diberi judul, Hamba yang Menderita, telah sekian lama dimengerti oleh para pemimpin Yudaisme sebagai nubuatan tentang penebus yang akan datang ke Sion. Berikut ini merupakan contoh keyakinan turun-temurun agama Yahudi mengenai identitas dari hamba Tuhan yang menderita pada Yesaya 53. Kitab Talmud Babel atau Talmud Babilonia mengatakan, Mesias, siapakah namanya? Para rabi menjawab, namanya adalah dia yang kena penyakit kusta, seperti dikatakan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, penyakit kusta, dipukul dan ditindas Allah. Midras Kitab Rut, atau penafsiran Kitab Rut, menyatakan, penjelasan lain, dia berbicara tentang Raja Mesias, datanglah kemari, yang berarti mendekatlah ke tahta, makanlah roti ini, yang maksudnya adalah roti dari kerajaannya, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini, mengacu pada penyiksaannya, seperti yang tertulis. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Targum Jonathan ben Uziel, atau penjelasan mengenai Alkitab Ibrani oleh Jonathan ben Uziel, menyatakan, sesungguhnya, hambaku Mesias akan berhasil, dia akan dinaikkan dan ditinggikan dan akan menjadi teramat kuat. Kitab Zohar menyatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Di dalam Taman Eden terdapat sebuah istana yang disebut dengan istana anak-anak penyakit. Mesias akan masuk ke dalam istana ini dan mengumpulkan setiap penyakit, setiap penderitaan dan setiap siksaan yang dialami oleh orang Israel. Semuanya itu akan datang dan ditanggung olehnya. Jika bukan dia yang meringankannya dari Israel dan menanggungnya, maka tidak ada orang lain yang mampu menanggung siksa atas Israel untuk pemberontakan mereka terhadap hukum. Seperti yang tertulis, tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Rabi Mose ben Maimon, Rambam, atau dikenal juga dengan Musa Maimun yang agung mengatakan, bagaimana cara kedatangan Mesias? Akan bangkit seorang yang tidak pernah diketahui siapapun sebelumnya. Tanda-tanda dan keajaiban yang mereka akan lihat merupakan bukti dari asal-usul sejatinya, untuk Yang Maha Kuasa, saat dia menyatakan pemikirannya mengenai hal ini, dengan mengatakan, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan Yesaya mengatakan hal yang sama mengenai kapan dia akan datang. Tanpa ayah atau ibu atau keluarga yang dikenal, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Allah, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dalam kata-kata Yesaya, saat menjelaskan tentang bagaimana raja-raja akan mendengarkan dia, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia.
Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sayangnya, para rabi Yudaisme modern malah menganggap hamba Tuhan yang menderita, yang dimaksud Yesaya pasal 53 mungkin merujuk kepada Israel, atau Yesaya sendiri, atau bahkan Musa atau nabi Yahudi lainnya. Namun, Yesaya dengan gamblang berbicara mengenai Mesias, sesuai dengan kesimpulan dari banyak rabi kuno. Ayat kedua dari Yesaya pasal 53 menegaskan hal ini. Sosok ini tumbuh sebagai taruk, dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas yang muncul, tanpa diragukan lagi mengacu pada Mesias, yang sebenarnya merupakan acuan mesianik yang umum dalam Yesaya dan kitab lainnya. Keturunan Daud akan dibabat pada hari penghakiman seperti pohon yang ditebang. Namun Israel telah dijanjikan bahwa akan ada tunas baru yang tumbuh dari tunggul pohon itu. Raja Mesiaslah tunas tersebut. Tidak diragukan lagi, hamba Tuhan yang menderita pada Yesaya pasal 53 merujuk kepada Mesias. Dia adalah pribadi yang sangat dimuliakan. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya ketika melihat dia. Mesias adalah tunas yang tumbuh dari keturunan Daud yang telah jatuh. Dia menjadi raja segala raja. Dialah yang menebus dosa semua manusia. Yesaya pasal 53 harus dipahami sebagai acuan terhadap kedatangan anak Daud, Sang Mesias. Raja Mesias telah dinubuatkan untuk menderita dan mati demi membayar dosa-dosa kita dan kemudian bangkit kembali. Dia akan melayani sebagai imam bagi bangsa-bangsa di dunia dan memakai darah penebusannya untuk menguduskan mereka yang percaya. Semua nubuatan ini mengacu pada satu pribadi, Yesus Kristus. Mereka yang mengaku percaya padanya adalah anak-anaknya, keturunannya yang dijanjikan, dan harta rampasan dari kemenangannya. Menurut kesaksian dari rasul-rasul Yahudi, Yesus mati untuk dosa-dosa kita, bangkit kembali, duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, dan kini dia melayani sebagai imam besar yang menguduskan kita dari dosa. Yesus, Mesias bangsa Yahudi, dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Rabi Moshe Cohen Ibn Crispin mengatakan, Rabi ini mengatakan bahwa mereka yang menafsirkan Yesaya 53 sebagai acuan kepada Israel sebagai mereka yang meninggalkan pengetahuan dari guru kita, dan condong kepada kedegilan hati mereka sendiri, dan pada pendapat mereka sendiri. Saya senang untuk menafsirkannya sesuai dengan ajaran dari Rabi kami sebagai Raja Mesias. Nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya sesuai perintah ilahi dengan tujuan untuk memberitahu kita mengenai sifat dari Mesias di masa depan yang akan datang dan membebaskan Israel, dan hidupnya dari saat dia tiba dengan kebijaksanaannya sampai kedatangannya sebagai penebus, agar jika ada orang yang datang dan mengaku dirinya sebagai Mesias, kita dapat bercermin dan melihat apakah dia memiliki kesamaan dengan ciri-ciri yang dijelaskan di sini. Jika memang ada kesamaan, maka kita boleh percaya bahwa dialah Mesias, kebenaran kita. Jika tidak, kita tidak boleh percaya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.